Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur diberikan waktu yang indah, dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami nyatakan syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorak Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Yesus, kami mau mengangkat pujian kami, dan kami akan percaya Tuhan hadir di tempat ini menjamah melawat setiap kami yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Kita bersorak-sorai kepada Tuhan kita, sebab Dialah yang layak untuk pujian kita. Haleluya. Ku bersorak memuji Tuhan, dalam sukacitaku
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepukan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Yesus namamu indah, namamu indah. Yesus kami cinta Kau. Yesus kami cinta Kau. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Kami mau Yesus selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Yesus kami cinta Kau. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
sujud sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur, Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, kami tinggikan, tinggikan, kami agungkan Engkau. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan, namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. terpujilah nama segala puji. Syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan namamu. Sebab kemuliaan-Mu hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tinggi lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Kami tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Biar kehidupan kami terus boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, mari mengingat kebaikan Tuhan. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Di saat kami bimbang, di saat kami susah, Tuhan senantiasa menghibur kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh datang kepadamu, menaikkan syukur, menaikkan pujian, penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengar seruan firman-Mu bagi kami Tuhan. Suara-Mu Engkau perdengarkan bagi kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau, kami semua boleh membuka mata rohani kami, telinga rohani kami Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan roh-Mu Tuhan Yesus.
kuasai tempat ini, hadirat-Mu menguasai tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang pernah dengar istilah stunting? Astaga. Tidak ada yang pernah dengar. Apa itu stunting? Pak Ray, dalam dunia kesehatan, apa itu stunting? Tidak ada yang tahu, saudara. Padahal lagi digembur-gemburkannya di negara kita mengenai stunting. Jangan sampai anak kita menjadi stunting. Saudara, waktu beberapa waktu lalu di mobil, biasanya tuh istri saya memutar FM, saudara, radio, dan tiba-tiba iklan ini muncul. Iklannya seperti ini. Ibu Alifa masuk ke dalam, saudara. Dia bawa anaknya. Dia berkata begini, ini Alifa sudah umur berapa, Bu? Ibunya jauh begini, saudara. 3 tahun, suster. 3 tahun itu susternya langsung bilang begini, 3 tahun, kenapa beratnya begini? Stunting kita anak tak, Bu? Itu iklannya seperti itu, saudara. Di dalam dunia kedokteran, stunting itu adalah ketika bayi, anak mengalami gizi buruk, yang seharusnya berat badannya bertambah dengan dengan umurnya harus seimbang, saudara. Mana Pak Simron? L umur berapa L? Indah L umur berapa? 3 tahun, saudara. 3 tahun saya nggak tahu beratnya berapa sekarang. Tapi bayangkan, saudara, ketika L berumur 10 tahun, beratnya masih seperti itu. Saya yakin mama bapaknya akan gelisah. Kenapa anak saya beratnya tidak bertambah-tambah? Dan menarik di iklan itu, waktu saya mendengar, ibunya bilang begini, iya suster, ini anak saya tidak mau makan sayur, tidak mau makan apa yang lain, dia cuma suka ciki-ciki sama mie instan. Gizi buruk bisa terjadi kepada anak. Setelah iklan itu lewat, saudara, saya jalan, di hati saya berkata begini, Smirna, kalau tubuhmu saja, keadaan tubuh kita bisa stunting, bagaimana dalam keadaan rohani kita? Keadaan orang-orang Kristen bisa nggak mengalami stunting rohani? Di iklan itu, ibunya tidak menyadari bahwa ini anaknya stunting, saudara. Padahal dia selalu bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau jujur-jujur, banyak kita sebenarnya mengalami juga stunting rohani, pertumbuhan kerohanian yang tidak seimbang. Di mana kita hanya memfokuskan diri atas hal-hal yang terlihat, memfokuskan diri dengan kedagingan kita. Kita lupa memperbaiki, memberikan gizi yang baik untuk rohani kita. Alhasil, ketika kita membentuk hanya kedagingan kita, kita menjadi orang-orang yang munafik. Kita mau tampil excellent di depan semua orang. Kita berusaha menutupi kelemahan-kelemahan kita, tetapi dari dalamnya roh kita tidak dibaharui. Ini yang terjadi di zaman ini, saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan sebenarnya mengalami stunting rohani. Dan ini membahayakan bagi kita, saudara. Saudara percaya bahwa tubuh kita terdiri dari 3 bagian. Apa itu, saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada orang pemahamannya hanya terbagi 2, saudara. Tubuh, jiwa,
jiwa dan roh itu bersatu. Tapi saya yakin di Alkitab dikatakan tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, sakit bisa kita rasakan melalui tubuh ini, saudara. Ketika kita menerima sesuatu hal yang tidak baik, meresponi hal yang tidak baik dalam tubuh kita bisa salah makan atau mendapat cuaca yang buruk, tubuh ini sakit, saudara. Respon tubuh kita akan sakit. Itu tubuh. Jiwa bisa sakit juga, saudara. Ketika kita mengalami tekanan hidup, depresi, kekhawatiran yang berlebihan, jiwa bisa sakit. Makanya dikatakan sakit jiwa, gila, stres. Bagaimana dengan roh? Kita tidak pernah dengar sakit roh, ya kan? Kalau sakit roh, kita mau kemana, saudara? Kalau tubuh ini sakit, kita ke dokter bisa. Jiwa sakit bisa ke dokter. Tapi bagaimana dengan rohani kita? Kita mau kemana? Bagaimana saudara tahu bahwa rohanimu itu sehat-sehat saja? Atau apakah jemaat Tuhan yakin benar bahwa rohani saya ini sehat, baik saja? Kita mengukurnya dari mana, saudara? Oleh sebab itu, tubuh, jiwa, dan roh harusnya seimbang, berjalan selaras, saudara. Nah, makanya dalam kehidupan kita ini, untuk menyeimbangkan apa yang kita lakukan setiap hari, bagaimana kita membawa diri untuk tidak terlalu memfokuskan diri dalam kedagingan kita, tetapi roh kita juga bangkit. Ada sebuah hal yang saya yakin bahwa inilah yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Apa itu, saudara? Coba kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ini ayat populer sekali, saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah Ulang. 1, 2, 3. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada dirinya sendiri. Apabila dia dalam segala waktu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Di dalam kehidupan kita ini, saudara, untuk mengendalikan kehidupan kita ini, ada yang namanya hikmat, saudara. Apa itu hikmat? Bagaimana kita mendapatkan sebuah hikmat? Karena dengan hikmatlah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, saudara. Ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jelas ada pengertian yang lain di balik sebuah pengertian dari Ilahi, yaitu pengertian sendiri, saudara. Untuk menjalani kehidupan ini harus hikmat yang kita bisa gunakan. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar? Sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang benar pasti baik. Nah, untuk membedakan semua ini acap kali kita mendapatkan sebuah pengertian sendiri, saudara. Kita menganggap ini dari Tuhan. Padahal pengertian sendiri, kita berkata tadi, saudara. Banyak orang bersandar kepada pengertiannya, dan ketika mendapati sesuatu masalah, mendapati sesuatu cobaan atau tantangan dalam kehidupan pribadinya, dia berkata ini dari Tuhan, padahal pengertiannya sendiri. Harus ada hikmat dari Tuhan untuk bisa menguasai kehidupan kita, saudara. Untuk memimpin kita menjalani hidup ini, agar kita tidak salah melangkah, tidak salah berjalan. Ada banyak contoh dalam Alkitab orang-orang yang berhikmat, saudara. Termasuk yang menulis ayat ini. Siapa dia? Siapa? Kita pernah belajar, saudara.
Ayo jemaat GBN siapa? Orang yang terkenal hikmatnya dalam Alkitab. Salomo. Dia menulis ini, saudara. Hikmat itu bukan beda, saudara. Pengetahuan dunia dengan hikmat beda. Dia menulis Amsal-Amsal ini mendapat hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Tetapi saya mau bagikan ada contoh lain dalam Alkitab yang orang tidak terlalu mengingat dia, tetapi menurut saya dia pandai untuk berhikmat. Dia dapat mengendalikan tubuh, jiwa, dan rohnya. Coba kita buka di dalam Daniel. Daniel 1 Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa dia diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, kalau kita baca keseluruhan Daniel, di mana mereka ada 4 orang yang mendapat posisi dalam Raja Nebukadnezar. Mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, dan salah satunya mereka semua adalah 4 orang ini, saudara. Daniel termasuk di dalamnya. Bagaimana seorang Daniel yang begitu bisa mendapat hikmah dari Tuhan? Ada hal yang sangat dia lakukan, ada hal yang patut kita contoh, itu ya ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, kata yang dimaksud di sini adalah menajiskan. Saudara pikir apa itu menajiskan, saudara? Menajiskan diri. Ada banyak kita di dalam pemikiran kita, ketika kita mendapat kata menajiskan diri, kita beranggapan bahwa kita nggak boleh ini, kita boleh nanti najis. Termasuk dalam hal makanan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Apa yang dimakan santapan raja, saudara? Coba mundur. Maju. Di ayat 12. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambaku ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel berketetapan hanya untuk makan sayur saja, saudara. Saya ingat waktu dulu mama saya, waktu saya masih kecil SD, dia selalu bilang begini, makan sayur supaya pintar. Saya bilang, apa hubungannya, saudara? Pernah enggak mendapat orang tua begitu, saudara? Ayo makan sayur supaya pintar. Apa hubungannya sayur dengan kepintaran, pengetahuan? Ternyata mereka baca ini, saudara. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Apakah sayur membuat pintar? Yang mau kita pelajari di sini bukan soal makanan masuk, saudara. Mengapa saya bilang begitu? Waktu zaman ini Yesus sudah hadir, enggak? Yesus sudah lahir. Halo? Zaman Daniel, zaman Nebukadnezar, Yesus sudah ada enggak? Belum. Tetapi waktu ketika Yesus lahir, Yesus datang ke dunia ini, beda, saudara, pemahamannya. Coba buka di dalam Markus 7, Matius 15 ayat 11.
dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Beda. Di sini kita bisa bingung saudara, mana yang betul? Tadi dikatakan jangan nyantap sembarangan, itu bisa menajiskan. Tapi di perjanjian baru, bukan apa yang masuk itu yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Ini yang saya mau beritakan kepada kita. Jangan sampai rohani kita, roh kita stunting. Apa yang dari dalam, apa yang keluar dari dalam kita itu yang menajiskan. Kita kadang suka menyimpan hal-hal yang kotor dalam kehidupan kita, saudara. Dan itulah yang menajiskan. Contoh, kita banyak suka simpan amarah, dendam, kecewa, sakit hati. Nah, inilah hal-hal yang menajiskan dari dalam, saudara. Kita tidak mau bereskan. Bagaimana kita yakin bahwa tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangan? Banyak orang merasa bahwa itu hal yang sepele. Mereka hanya fokus kepada hal-hal yang menurut mereka kelihatan di depannya, saudara. Mereka berusaha memperbaiki hidup mereka hanya di luarnya, tetapi rohaninya tidak mau. Sebentar saya akan tutup dengan sebuah ayat bahwa Tuhan menghendaki kita bukan hanya roh, bukan hanya tubuh, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita harus terpelihara sempurna. Nah, hari-hari ini, bagaimana kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana mau kita hidup menjadi orang yang tidak hanya stuck di dalam kerohanian kita? Mari ubah kehidupan kita, saudara. Mari belajar membuka diri, melepaskan apa yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita. Jangan disimpan, jangan dipendam. Karena itu menjadi hambatan kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Ada banyak orang bisa pelayanan, ada banyak orang bisa tahunan ikut Tuhan, ikut gereja tiap minggu, tetapi pertumbuhan perubahan kehidupannya tidak pernah terjadi. Dan mereka merasa enjoy saja. Mereka tidak berpikir bahwa kita harus bergerak maju. Bukan hanya memperbaiki yang di luar, tapi dari dalam. Karena yang nanti ke sorga bukan tubuh ini, saudara, tapi roh kita, saudara. Tubuh ini hanya mungkin bertahan sampai 80, 90 tahun, 100 kalau Tuhan kehendaki. Selebihnya game over. Saya baca anekdot Kristen, saudara. Di situ ada gambar bagaimana, saya lupa taruh di laptop, bagaimana sebuah pembusukan jenazah tubuh. Saya lihat hari keberapa ini yang hancur, hari keberapa ini yang hancur, dan sampai menjadi tengkorak. Tiba-tiba Tuhan dalam hati saya berkata, Smirna, kalau kau seperti itu, apa yang akan kau banggakan? Dan semua kita pasti menuju ke sana, saudara. Tidak ada yang terkecuali. Daging ini akan menjadi busuk. Mumpung masih ada waktu kesempatan, saudara, perbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mantapkan diri bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita betul-betul terpelihara sempurna di hadapan. Jangan hanya fokus dengan hal-hal yang di depan matamu. Itu hanya sementara, tidak akan berlangsung lama. Tetapi hal yang tidak kelihatan, yaitu rohmu, engkau perbaiki, itu yang akan menentukan kemana engkau akan pergi selanjutnya setelah dunia ini berakhir. Amin. Saya tutup dengan sebuah
ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menghendaki bukan hanya tubuh ini harus sempurna, tubuh, jiwa, dan roh. Ini doa Paulus, saudara, kepada jemaat Tesalonika. Semoga di awal katanya kan semoga, kiranya sama doa ini harus menjadi doa kita. Semoga kita, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Bagaimana Anda saudara yakin bahwa tubuhmu adalah bait Allah kalau hanya mengutamakan daging? Harus berjalan sempurna, tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna di hadapan Tuhan. Saya mengundang pemain musik. Pagi ini sungguh luar biasa mengajar kami Tuhan, agar hidup kami senantiasa berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami kebenaran firman-Mu ini Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, kekuatan kami. Jangan kami seperti stunting rohani Tuhan, pertumbuhan rohani kami seakan-akan berjalan biasa saja, tidak ada kemajuan kondisi rohani kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan yang baru, sehingga kami bertumbuh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berikan hikmat yang baru, kekuatan yang baru. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Terima kasih Tuhan, kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk makan makanan rohani semakin kuat Tuhan, sehingga pertumbuhan rohani kami semakin mulia di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu ku sendirian,
kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Evangelis Saudara Kepada. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan juga pelayanan. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan biarlah kita menjadi jemaat yang setia untuk boleh hadir di ibadah berikutnya. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, awal bulan ya, minggu depan kita akan kembali dalam ibadah menara doa. Pada hari Jumat, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tanggal 1 Agustus. Puji Tuhan kita sudah memasuki Agustus ya, dan mari kita datang untuk berdoa bersama-sama. Hari Jumat jam 7 malam bertempat di lantai 12. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seperti biasa awal bulan kita akan ada perjamuan kudus dan juga ibadah raya, dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Frans Julius Joseph. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sekian pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Dan seperti biasa juga ada ibadah sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang punya anak kecil boleh ikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapak buat kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur di mana pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah-Mu ya Bapak. Terlebih lagi kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya terus agar kami selalu setia taat kepada-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat, menjadi terang Tuhan bagi sekeliling kami dimanapun kami berada ya Bapak, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Pagi hari ini ya Bapak, kami bersatu hati, kami bergandengan tangan Tuhan, kami bersafaan membawa gereja kami Tuhan, GBI Anugerah Makassar dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan, memberkati gereja-Mu Tuhan, boleh mengembang ke kiri ke kanan Tuhan. Biar lewat gereja-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Berkati Tuhan secara khusus hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Frans Julius Joseph ya Bapak. Berikan hamba-Mu selalu kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Hikmat, marifat-Mu yang kemudian daripada roh takut akan Engkau Tuhan, Kau curahkan bagi hamba-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam kehidupannya Tuhan, boleh menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Begitu juga hamba-Mu, Ibu Gembala kami terkasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu di dalam masa tuanya Tuhan, di dalam Tuhan pengembalaannya Tuhan bersama hamba-Mu. Kami percaya mereka bersatu hati bergandengan tangan Tuhan untuk menopang Tuhan gereja-Mu ya Bapak bersama-sama Tuhan. Biar Engkau selalu berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, sukacita-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan senantiasa ya Bapak. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, mulai dari anak-anak, menantu, cucu Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa program-program kerja gereja-Mu Tuhan di tahun 2025 ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Engkau yang mendahului segalanya ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Berkati setiap program-program ibadah yang ada Tuhan, baik ibadah raya, baik ibadah sekolah minggu Tuhan, menara doa ya Bapak, ibadah youth maupun Tuhan fellowship Tuhan, tim profetik ya Bapak. Kami percaya semuanya Tuhan lah yang mencampur tangan atas Tuhan segala ibadah-ibadah kami ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, berkati setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan Engkau pakai Tuhan, untuk Tuhan bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, untuk di dalam pelayanan di tempat ini ya Bapak. Baik para pembicara-pembicara-Mu Tuhan, baik hamba-Mu Bapak Evangelis Mirata Kepada Tuhan, berkati Tuhan, lebih lagi Tuhan taruhkan hikmat, roh marifat, roh takut akan Engkau Tuhan. Pakai bibir lidah mulutnya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, berkati istrinya di dalam pekerjaan dan anak-anak dalam studi pendidikan ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Evangelis Resa, berkati Tuhan di dalam masa mudanya, masa depan yang penuh harapan Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan-Mu Tuhan, berkati pelayanan dimanapun Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada, biarlah mereka boleh menjadi saksi dan terang-Mu ya Bapak. Berkati
Berkati juga hamba Bapak David Tuhan yang Kau pakai Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu, roh takut akan Engkau ya Bapa. Berkati rumah tangga pekerjaan Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga Tuhan para pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Baik Tuhan pemain musik, baik keyboard Tuhan, drum, gitaris Tuhan, bass, baik Tuhan WL, singers Tuhan, tim tamborin, aster, multimedia Tuhan, sound system kami percaya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kesatuan hati, kesatuan roh ya Bapa, agar kami bersama-sama Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan agar kami lebih taat lagi Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tetap memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Hari ini mungkin yang tidak sempat hadir Tuhan, baik itu mereka di dalam usaha bisnis pekerjaan Tuhan, tetap memberkati di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan di dalam beban hidup Tuhan, di dalam pergumulan Tuhan yang menjadi jalan keluar Tuhan atas semua pergumulan kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Bapa, minggu depan kami boleh melihat Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu Tuhan untuk datang memuji menyembah-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anak youth di tempat ini ya Bapa. Berkati mereka di dalam pendidikan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang unggul, yang cerdas Tuhan, yang Kau kasihi Tuhan. Berkati juga anak-anak sekolah minggu di tempat ini yang masih kecil Tuhan, di dalam masa pertumbuhan mereka ya Bapa. Kami percaya mereka ada pilar-pilar gereja-Mu Tuhan, generasi-Mu ya Bapa. Biarlah mereka Engkau ajar Tuhan sedari dini mungkin, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat perencanaan Natal di bulan 12 ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala yang kami butuhkan, segala yang kami perlukan pada waktunya Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang beracara ya Bapa. Kami mendahului Tuhan, kami percaya Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah masuk Tuhan, baik persembahan persepuluhan, operasional gereja Tuhan, maupun Tuhan diakonia untuk Tuhan perayaan Natal juga Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tetap memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan Tuhan milik-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi berkat-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan di bagi sekeliling-Mu. Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnis mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan tempat di mana kami beribadah, Hotel Grand Maleo ini. Berkati Tuhan pemiliknya Bapa, berkati keluarga besarnya Tuhan. Pakai mereka Tuhan, lebih lagi Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati seluruh staf karyawan yang bekerja di tempat ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu tercurah di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan dari depan, samping, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, lantai 1 sampai lantai 12 Hotel Grand Maleo ini Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah Tuhan sekeliling hotel ini ya Bapa. Kami juga berdoa membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kota kami Makassar Tuhan memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, sampai tingkat RT RW sekalipun Tuhan tetap memberkati di dalam kepemimpinan mereka. Berikan mereka hikmat roh takut akan Engkau ya Bapa. Berkati aparatur negara, Bapak TNI Polri Tuhan, berkati mereka. Berkati juga Tuhan Yesus anak-anak yatim piatu, janda-janda fakir, miskin telantar. Tuhan jamah, Tuhan pelihara mereka, para tim medis, dokter, perawat, suster. Berkati mereka di dalam Tuhan kegiatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka Tuhan lebih heran, lebih ajar lagi Tuhan di dalam tugas tanggung jawab mereka. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Kemelda Tuhan yang beberapa hari lalu Tuhan berulang tahun. Tetap Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan buat Ibu Melda ya Bapak. Biarlah Tuhan, biar terus kuat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menopang kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami doakan pada siang hari ini Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang mendengar dan menjawab segala seruan doa kami ya Bapak. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin.
Angkat kedua belah tanganmu ke hadapannya. Dengan iman percaya, terimalah berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat tanammu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukulkah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan campur tangan sehingga kau diangkat semakin naik dan tidak pernah turun. Untuk menjadi kepala dan untuk menjadi ekor mulai pagi siang hari ini. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.